Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk juru selamat kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh sangat amat bersuka cita karena kami sadar Engkau telah memberikan putramu Yesus Kristus untuk menanggung semua dosa dan kesalahan kami, sehingga pagi hari ini kami telah menikmati keselamatan kekal. Dan kami bersyukur Roh Kudus Engkau berikan kepada kami untuk terus menerus memfokuskan kami kepada karya Yesus yang sempurna. Kami bersyukur Bapa, selama 1 minggu penuh hari Senin sampai Sabtu Engkau sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan pagi hari ini kami ingin memberikan hati dan pikiran kami untuk dikuasai, untuk dibentuk oleh kuasa firman. Dan kami percaya Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah jemaat pada pagi hari ini untuk membuat pikiran dan hati kami hanya berfokus kepada karya keselamatan Kristus yang sempurna. Kami percaya tahun ini kami menikmati kepenuhan janji Allah. Dalam hari-hari ke depan kami menikmati kepenuhan janji Allah karena Yesus adalah jaminan kami yang sempurna. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami siap belajar firman Tuhan. Yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara, apa kabarnya? Saudara sehat semuanya, amin. Oke, kita perlu berdoa buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang rumahnya kebanjiran saudara ya. Banjir mulai hari Kamis ya, nggak salah ya. Iya, ini saya nggak ngerti ini kebetulan atau enggak. Saudara kalau ingat 10 tahun yang lalu, tahun 2014, pernah terjadi hal yang sama. Ya. Mari kita berdoa saudara agar ini tidak menjadi siklus 10 tahunan. Amin saudara. Kita berdoa supaya apa yang terjadi saat ini di daerah perbatasan Kudus Demak adalah peristiwa yang terakhir. Oke, pagi hari ini kita akan belajar masih topiknya tentang perjanjian kekal ya, karena tahun ini adalah tahun kita menikmati kepenuhan janji Allah. Saya percaya saudara semuanya pasti menikmati kepenuhan janji Allah. Amin. Katakan bersama saya, aku menikmati janji Allah. Kasih tahu sebelahnya, kamu menikmati janji Allah juga. Oke, pagi hari ini sebelum saya melanjutkan topik ya tentang perjanjian kekal, yaitu bagaimana Allah menjadikan kita menjadi milik kepunyaannya. Saya ingin mengutip satu pendapat dari seorang pendeta yang sangat amat terkenal di zamannya. Silakan PowerPoint selanjutnya. Nah, pendeta ini namanya Charles Spurgeon, saudara. Beliau adalah pendeta yang sangat amat luar biasa. Pada zamannya sekitar tahun 1880 akhir abad ke-18 menuju ke abad 19, beliau adalah seorang pengkhotbah yang dibangkitkan di kota Inggris. Di negara Inggris. Dan negara Inggris karena ada beliau, orang-orang mendengar Injil. Dan beliau dapat julukan The Prince of Preach, ya. Pangeran khotbah. Tapi khotbahnya isinya tentang Yesus semuanya. Beliau ngomong begini, a sermon without Christ as its beginning, middle and end is a mistake in conception, a crime in execution. Bahasa opo gue. Artinya adalah khotbah tanpa Yesus, ya, dari awal, pertengahan, dan akhir adalah sebuah kesalahan total. Kesalahan secara konsep dan crime in execution. Artinya sebuah kejahatan ya saudara. Ini bukan saya yang ngomong loh. Jadi Charles Spurgeon ngomong kalau kamu khotbah tentang Yesus ya, ini ngomong sesama pendeta. Kalau khotbah tanpa Yesus dari depan, tengah sampai akhir itu adalah bentuk kejahatan. Paulus di Roma 1 ayat 16 berkata Injil adalah kekuatan siapa saudara? Kekuatan Allah. Dan Injil itu hanya berpusat kepada karya siapa? Yesus. Bahkan saya berani tegaskan saudara, khotbah tanpa Yesus tidak akan membawa hasil apa-apa. Juru selamat kita bukan diri kita sendiri. Juru selamat kita adalah Yesus Kristus. Siapa jaminan kekal saudara? Yesus Kristus.
Mungkin ada dari antara kita yang beranggapan bahwa wah semua khotbah sama saja. Semua khotbah sama saja. No, semua khotbah tidak sama. Hanya khotbah yang memberitakan Injil tentang Yesus Kristus itu yang akan membawa saudara mengalami pertumbuhan rohani secara signifikan. Yang setuju katakan amin. Karena begini, Roh Kudus, ya, Yesus ketika ada di dunia ini, Yesus berkata, Bapakku akan mengirimkan roh penolong. Oke. Dan penolong itu akan bersaksi tentang aku, mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Itu bicara peran Roh Kudus yang diberikan kepada murid-murid Yesus dan kepada kita semuanya, bahwa Roh Kudus akan mengingatkan apa yang sudah Yesus kerjakan bagi saudara. Nah, pertanyaannya bagi saudara adalah, apa yang Yesus kerjakan bagi kita? Mati dan bangkit. Yesus mati dan bangkit di hari yang keberapa, saudara? Ayo kurang keras. Yesus mati dan bangkit di hari keberapa? Hari ke-3. Sip. Ya, karena Yesus mati, dosa kita diampuni. Ketika Yesus bangkit, kita bangkit di dalam kemenangan. Jadi saudara, posisinya pada pagi hari ini adalah bukan orang yang kalah, tetapi orang yang menang di dalam Yesus. Amin. Nah itu, jadi dan saya mendorong saudara untuk terus ulangi, ya, subscribe YouTube GPI Keluarga Kudus, follow Instagram, TikTok dan segala macamnya. Aplikasi juga saudara bisa install, ada channel WA saudara bisa follow. Karena apa? Penting bagi saudara untuk mengulang, katakan bersama saya mengulang, 2, 3. Mengulang apa yang sudah disampaikan dari atas mimbar. Dan puji Tuhan gereja ini tetap konsisten memberitakan Injil. Dan saudara, saya mohon doanya supaya saudara bisa berdoa bagi saya dan Bapak Gembala agar kita berdua plus rekan-rekan staf pengembalaan yang lain agar terus menerus konsisten memberitakan tentang Yesus. Amin. Oke, kita akan lanjutkan pagi hari ini. Topiknya adalah perjanjian kekal, titik 2, milik kepunyaan Allah. Ya, PowerPoint selanjutnya. Maksudnya apa sih perjanjian kekal itu dan milik kepunyaan Allah itu apa hubungannya? Sebelumnya begini saudara. Allah itu kalau bertindak itu dengan perjanjian. Ya. Jadi Allah itu berinteraksi dengan manusia. Ketika saudara baca Alkitab saudara, tema yang muncul di dalam Alkitab yang paling kuat adalah tema tentang perjanjian. Nah, perjanjian adalah dasar dan basis Allah berurusan dengan manusia. Karena Allah tidak pernah bertindak di luar apa yang sudah Dia janjikan. Allah itu bukan pribadi yang mencela-mencele, bukan pribadi yang pagi dele, sore tempe, enggak. Allah kalau sudah berjanji, Dia akan menepati. Amin. Nah, interaksi perjanjian itu sudah terjadi di Alkitab. 1 bulan yang lalu, kalau saudara ingat, perjanjian secara garis besar, temanya ada 2. Yang pertama adalah perjanjian kerja. Ya, perjanjian kerja itu adalah sebuah perjanjian yang terjalin antara Allah dengan manusia. Syarat perjanjian kerja adalah ketaatan manusia secara sempurna. Jadi kalau kita lihat di Alkitab ya, hukum Taurat itu adalah bentuk perjanjian kerja di mana manusia harus taat sampai batas maksimalnya. Karena kalau tidak taat dihukum, kalau taat dapat berkat. Nah itu kira-kira perjanjian. Tapi ada satu perjanjian yaitu perjanjian anugerah. Katakan bersama saya perjanjian anugerah. 2, 3. Perjanjian anugerah ini terjadi antara Allah Bapa dan Allah Putra. Yaitu Bapa dengan Yesus. Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Ya. Dia berinkarnasi menjadi manusia, dia taat sampai mati. Bahkan Yesus tidak berdosa. Kalau kita manusia dilahirkan dengan naluri jahat, ya. Tapi kalau Yesus dilahirkan di dalam kemuliaan dan tidak ada dosa di dalam diri Yesus sehingga Yesus bisa mentaati perjanjian yang harusnya ditaati manusia. Bahkan Yesus taat sampai mati menanggung semua dosa dan kesalahan kita. Nah, di situ kita mendapatkan keuntungan. Jadi perjanjian itu ada 2 secara garis besar, perjanjian kerja dan perjanjian anugerah. Yang paham katakan amin. Nah, saudara pegang kuat ini ya.
Karena mungkin 1 tahun ke depan saya akan bahas tentang perjanjian. Lalu begini saudara, seperti apa bentuk perjanjian yang terjalin antara Allah dengan manusia? Ya. Nah, kita akan belajar bagaimana Allah berinteraksi dengan manusia di dalam perjanjian lama. Dan kita akan melihat bagaimana Allah berinteraksi dengan Abraham. Yuk PowerPoint selanjutnya. Kita buka bersama-sama dulu mungkin Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Oke, saya akan bacakan bagi saudara semuanya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kembali ke PowerPoint. Di dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 tadi, itu adalah bentuk perjanjian Allah kepada Abraham. Nah, tadi kalau kita ngomong perjanjian anugerah, di dalam perjanjian anugerah itu ada subbabnya, ya saudara. Jadi begini saudara, Allah mengikat perjanjian dengan Abraham dan perjanjian tersebut merupakan special grace covenant, perjanjian anugerah yang khusus. Saudara, kita tidak mendapatkan info apa-apa tentang Abraham. Abraham itu siapa? Bagaimana Abraham hidup sebelum Abraham dipanggil Allah? Kita nggak dapat informasi apa-apa. Yang jelas tahu-tahu Kejadian 12 Abraham dipanggil Allah. Abraham dipanggil Allah dari negeri Ur. Kita nggak ngerti latar belakang Abraham seperti apa. Tetapi karena hak prerogatif Allah. Karena hak prerogatif Allah, Allah memanggil Abraham dan Allah berjanji kepada Abraham. Tidak ada kekudusan praktis yang Abraham lakukan. Abraham cuma dipanggil Allah begitu saja, lalu Abraham mentaatinya. Nah, itu adalah bentuk perjanjian. Jadi Allah dengan hak prerogatifnya, Allah dengan haknya, ya, kedaulatannya, meratifikasi perjanjian antara Allah dengan Abraham. Maksudnya Allah mensahkan, Allah berkata kepada Abraham, Abraham, aku panggil kamu dari negeri ini untuk menuju ke tempat yang sudah aku tentukan. Abraham nggak ngerti apa-apa. Abraham cuma dengerin dan dia secara sederhana ngikutin. Allah berjanji kalau kamu ikut aku akan berkati engkau dan semua keturunanmu akan menjadi berkat. Nah saudara, pada saat itu Allah berjanji kepada Abraham untuk memberikan sebuah keturunan Abraham yang mestinya adalah Ishak. Tetapi waktu berjalan Abraham menantikan kedatangan anaknya. Tapi tak kunjung datang. Dan di dalam masa penantian itu bukan berarti janji Allah batal loh, tidak. Janji Allah tetap janji Allah karena Allah adalah Allah yang menggenapi janji dengan caranya. Yang setuju katakan amin. Bahkan meskipun dengerin baik-baik, ketika Abraham meminang Hagar dan lahirlah Ismail, perjanjian Allah dengan Abraham tidak batal. Karena perjanjian Allah kepada Abraham itu haknya Allah. Ini namanya kasih karunia, dengerin baik-baik saudara. Di tengah ketidaktaatan Abraham, di tengah usaha Abraham membantu Allah, tapi Allah tidak pernah membatalkan janjinya. Itu namanya Allah perjanjian, Allah yang tidak mencela-mencela. Amin saudara? Meskipun Abraham salah, memang Abraham harus mengalami konsekuensi atas kelahiran Ismail itu. Tetapi meskipun Ismail lahir, Allah tetap memegang perjanjiannya. Jadi perjanjian Abraham adalah perjanjian dari pihak Allah. Abraham cuman ngikut aja. Nah itu adalah perjanjian antara Allah dan Abraham. Bahkan dengerin baik-baik, meskipun Abraham sudah mati, Abraham, Ishak dan Yakub mereka sudah meninggal. Dan suku Israel sampai di negara Mesir karena ke-12 anak Yakub harus mencari makan, mencari suaka makan ke Mesir. Dan di situ ada Yusuf yang tiba-tiba menjadi orang kedua di Mesir. Nah singkat cerita, keturunan Abraham yang sudah menjadi buahnya itu terjebak di negara Mesir. Dan Yusuf mati, kemudian Yusuf digantikan oleh seorang raja yang tidak mengenal Yusuf itu siapa. Akhirnya
Raja Mesir memerintahkan bangsa Israel untuk diperbudak. Selama 430 tahun bangsa Mesir memperbudak bangsa Israel dengan kejam. Tetapi dengarkan baik-baik, Allah tidak pernah melupakan janjinya dengan Abraham. Buktinya apa? Kalau saudara perhatikan ya, di dalam Keluaran 3 ayat 6 sampai 8, ketika Allah memanggil Musa, Allah berkata, aku adalah Allah Abraham, Allah siapa lagi? Ishak, Allah Yakub. Itu berbicara tentang Allah perjanjian. Aku sudah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu. Dan sekarang aku akan mentaati apa yang sudah aku janjikan. Dengan kata lain, di tengah penderitaan bangsa Israel, Allah tetap mengingat janjinya. Dan Allah mengirimkan seorang penyelamat. Yaitu siapa namanya? Musa. Allah melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler di negara Mesir. Allah melakukan 10 tulah, Mesir luluh lantah. Bahkan ketika, dengerin baik-baik saudara, ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, ya, bangsa Israel sampai di depan Laut Merah. Dan bangsa Israel melihat kejaran 600 pasukan pilihan Mesir dari belakang. Bangsa Israel ngomong sama Musa, emang Musa, kamu kok tega sih bawa aku ke tempat ini? Enakan di Mesir, emang di Mesir gak ada kuburan apa? Bangsa Israel bersungut-sungut pada saat itu. Pada saat di depan Laut Merah bangsa Israel bersungut-sungut. Tetapi dengarkan baik-baik, meskipun bangsa Israel bersungut-sungut, tetapi Allah adalah Allah yang setia, yang suci, katakan amin. Allah membukakan Laut Merah sehingga bangsa Israel bisa lewat, plus bangsa Israel melihat di depan matanya sendiri bagaimana Allah ya menghancurkan musuh bangsa Israel. Itu semuanya karena perjanjian Abraham. Hak prerogatif Allah dan Allah sendiri yang menepati perjanjiannya. Oke. Tetapi cerita tidak berhenti sampai di sini saudara. Cerita berlanjut sampai di bawah Gunung Sinai. Nah, di bawah Gunung Sinai disinilah tragedi besar yang terjadi. Ya, PowerPoint selanjutnya. Kita buka bersama-sama saudara Keluaran 19 ayat 5. Ya, kita baca bersama-sama Keluaran 19 ayat 5, 2, 3. Jadi, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari sebab. Oke, saudara perhatikan ada kata apa? Perjanjian. Nah, menurut saudara ya dari saya cerita tadi, Allah itu ingin menyatakan perjanjian Allah dengan siapa? Di sini. Dengan siapa? Abraham. Abraham dulu dong. Kan Allah berjanji kepada Abraham kan? Bangsa Israel bisa lepas karena janji Allah kepada Abraham. Oke? Sekali lagi saya mau tanya sama saudara. Mengerti maksud saya ya saudara ya? Bagaimana Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir karena perjanjian Allah kepada Abraham meskipun Abraham sudah mati. Berarti kata perjanjian di sini itu perjanjian antara Allah dengan siapa saudara? Abraham. Allah menghendaki supaya bangsa Israel mengingat, katakan bersama saya mengingat, 2, 3. Mengingat perjanjian antara Allah dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Sesederhana itu. Dan saat Allah bangsa Israel mengingat perjanjian antara Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub, maka disitulah bangsa Israel akan menjadi harta kesayangan Allah. Sampai di sini mengerti saudara? Amin. Amin. Allah menghendaki perjanjian, namun, nah ini dia, masalahnya adalah, coba kita lihat Keluaran 19 ayat 8. Bangsa Israel menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Yuk ke PowerPoint selanjutnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di Gunung Sinai? Jadi Allah ingin menegaskan perjanjiannya dengan nenek moyang bangsa Israel agar bangsa Israel menjadi kepunyaan Allah. Menjadi kepunyaan Allah di dalam konteks Keluaran 19 ayat 5 itu berbicara bagaimana bangsa Israel memegang perjanjian antara Allah dengan nenek moyang bangsa Israel.
Jadi menjadi milik kepunyaan Allah itu adalah janji dari Allah dengan Abraham. Oke. Tetapi yang terjadi adalah bangsa Israel di ayat Keluaran 19 ayat 8 memilih meratifikasi perjanjian yang baru. Maksudnya apa? Begini saudara, dengerin baik-baik. Allah mengajak bangsa Israel untuk mengingat perjanjian. Oke? Perjanjian antara Allah dan nenek moyang bangsa Israel. Tapi bangsa Israel memilih perintah. Sampai di sini mengerti saudara bedanya? Allah menghendaki bangsa Israel untuk mengingat perjanjian antara Allah dengan nenek moyang bangsa Israel. Yang paham katakan amin. Tapi bangsa Israel meminta perintah. Perintah dan perjanjian adalah dua hal yang berbeda. Oke. Kalau perintah berarti Allah sendiri yang akan berkomunikasi dengan bangsa Israel. Namun ini ada daftar pustakanya ya saudara. Saudara bisa lihat ini bukan sembarangan karena banyak orang yang mengulas tentang perjanjian. Bangsa Israel memilih meratifikasi perjanjian yang baru. Saat bangsa Israel meminta perintah, yang turun adalah 10 perintah Allah. Dengan kata lain, bangsa Israel yang Yang minta. Jadi disitulah perjanjian kerja dimulai. Ya, dari awal tadi saya sudah jelaskan, perjanjian kerja itu antara Allah dan manusia, di mana ketaatan manusia itu adalah titik tumbuh ya, dasar dari manusia diberkati Tuhan. Jadi mengerti sampai di sini ya saudara ya. Allah menghendaki perjanjian. Allah itu ingin meneruskan perjanjian antara Allah dengan Abraham kepada bangsa Israel. Masalahnya bangsa Israel meminta perintah. Loh, perintah kan baik. Iya betul, perintah baik. Tapi saudara, ada satu hal yang harus saudara mengerti. Bahwa sebelum mentaati perintah, ya, ada konsekuensinya dulu loh. Nah, yuk PowerPoint selanjutnya. Di dalam hukum Taurat itu ada konsekuensinya. Hukum Taurat adalah bentuk dari perjanjian kerja yang menuntut ketaatan total. Apabila hukum tersebut ditaati, maka ada berkat sebagai ganjarannya. Namun, apabila dilanggar, maka ada hukumannya. Coba kita buka Daniel 9 ayat 11. Ya, saya akan bacakan. Segenap orang Israel telah melanggar hukummu dan menyimpang karena tidak mendengar suaramu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami apa saudara? Kutuk dan, tidak cuma kutuk saudara, dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu. Sebab kami telah apa? Jadi kalau orang tidak taat sama hukum Taurat, ya bangsa Israel saat tidak taat dengan hukum Taurat, dapatnya apa? Kutuk dan sumpah. Oke, ya kembali ke PowerPoint. Perjanjian kerja menuntut ketaatan total. Bangsa Israel meminta hukum, meminta perintah, maka perintah itu datang. Begitu. Dan bangsa Israel dituntut untuk taat total. Ya. Dan bahkan saudara, untuk menjadi milik kepunyaan Allah, dibutuhkan usaha ketaatan yang sempurna kepada hukum Taurat. Nah, yang jadi masalah adalah, kalau hukum Taurat itu masih berlaku sampai saat ini, ya, dan hukum Taurat menuntut ketaatan total dari kita, dan saudara, hukum Taurat itu tidak menuntut ketaatan lahiriah, menuntut ketaatan batiniah. Jadi enggak cuma sekedar lahir, tapi batin juga harus taat total. Maka tidak ada dari satu dari antara kita yang menjadi milik kepunyaan Allah. Oke. Pertama, mengapa demikian? Pertama, hukum Taurat itu eksklusif untuk bangsa Israel. Kita bukan orang Israel. Oke. Secara otomatis kita ada di luar. Yang kedua, ini yang paling parah, PowerPoint selanjutnya. Ya, kita buka Roma 7:14 ya, saudara perhatikan. Paulus berkata,
Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Oh, hukum Tauratnya enggak salah, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Nah, saya akan jelaskan di sini. Yuk, next. Nah, saudara, ini bukan bahasa roh ya, saudara ya. Ini bahasa Yunani, saudara. Kata terjual ya, kata terjual di bawah kuasa dosa itu adalah factual state of being. Maksudnya apa? Maksudnya begitu manusia jatuh oleh dosa, begitu Adam dan Hawa memberontak Allah, manusia terpisah secara definitif. Manusia terpisah dengan Allah dan tidak ada manusia yang bisa datang kepada Allah di dalam keadaannya yang berdosa. Abraham berdosa, yes, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Bangsa Israel saat ada di Mesir, apakah bangsa Israel adalah makhluk berdosa? Yes, tapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Kita adalah manusia yang berdosa, saudara. Saya adalah pastor yang terjual di bawah kuasa dosa. Setuju? Saya tanya saudara. Setuju ya? Harus setuju. Dengan kata lain saudara juga manusia yang terjual di bawah kuasa dosa, setuju? Kita sama-sama manusia yang terjual di bawah kuasa dosa. Dan kalau ketaatan hukum Taurat membawa kita menjadi milik kepunyaan Allah, di satu sisi kita adalah manusia yang terjual di bawah kuasa dosa, artinya menjadi milik kepunyaan Allah dengan hasil daya upaya kita yang sudah terjual dalam kuasa dosa adalah sebuah kemustahilan. Bagian dari kita itu apa? Tidak menjadi milik kepunyaan Allah. Kekudusan kita seperti kain bekas pembalut wanita. Di dalam Yesaya dijelaskan. Jadi dari antara kita tidak ada yang layak sebenarnya. Kalau saudara berpikir, untuk menjadi milik kepunyaan Allah aku harus berjuang di dalam kekudusan. Untuk menjadi milik kepunyaan Allah aku harus rajin ke gereja, rajin baca firman, rajin bersihin gereja, rajin raktir pendetanya. Tidak akan membawa saudara sejengkal pun menjadi milik kepunyaan Allah. Karena kita semuanya adalah manusia yang terjual di bawah apa saudara? Kuasa dosa. Bahkan kalau hukum Taurat masih berlaku dan gereja menjadi tempat di mana Allah tinggal, tidak ada dari antara saudara yang bisa duduk di tempat ini. Karena kenapa? Begitu saudara masuk ke gereja di mana Allah itu tinggal, dan saudara adalah manusia yang terjual di bawah kuasa dosa, saudara sampai di depan itu langsung game over. Ya, kita bicara tentang bait Allah di zaman bangsa Israel. Di mana kalau imam masuk itu harus bisanya cuma setahun sekali, dan imam itu harus tahir secara lahir dan batin. Tidak ada pikiran negatif di dalam imam itu. Tidak ada perasaan negatif di dalam imam itu. Dan saat imam itu masuk dan Allah berkenan, maka imam itu hidup. Karena kekudusan Allah pada zaman hukum Taurat adalah kekudusan yang membunuh dosa. Kalau kita manusia yang terjual di bawah kuasa dosa masuk ke gereja tempat Allah yang kudus, kira-kira nasib kita gimana saudara? Ya wassalam, bubar kabeh. Saya enggak mungkin khotbah. Karena begitu saya pegang mimbar langsung, panas. Betul atau betul? Betul. Karena keberadaan dosa, kata terjual ya saudara. Terjual itu factual state of being, fixed state. Saya dan saudara adalah manusia yang terjual di bawah kuasa dosa. Mau enggak mau, suka tidak suka harus terima. Saya dan saudara adalah manusia yang terlahir dengan naluri jahat. Suka tidak suka harus terima. Jadi pagi hari ini pesannya adalah menjadi milik kepunyaan Allah adalah hal yang mustahil. Oke? Nah itu kabar buruk. Tapi saudara pengen dengar kabar baik saudara? Amin. Kita tuh bersyukur, kita tuh harus bersyukur. Bagian kita jauh lebih baik dibandingkan apa yang harusnya bangsa Israel terima. Saya katakan sekali lagi, bagian kita harusnya bagian yang terbaik dibandingkan apa yang bangsa Israel harus terima. Karena kenapa? Karena ini, yuk PowerPoint selanjutnya.
Kita baca ya bersama-sama ya. Matius 5 ayat 17. Ini adalah kabar baik buat kita semuanya. Matius 5 ayat 17, 2, 3. PowerPoint selanjutnya. Nah ini. Yesus berkata jangan kira aku datang untuk menghancurkan. Enggak. Yesus itu ngomong pada saat dia hidup. Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi itu semuanya. Yesus menggenapi atas nama kita. Dengan kata lain, perhatikan. Yesus dalam dirinya sendiri menyajikan diri sebagai pemenuhan dari perjanjian lama. Di sini perjanjian anugerah dimulai di dalam kehidupan manusia. Maksudnya begini, karena manusia sudah terjual di bawah kuasa dosa, jadi tidak ada yang mampu mentaati hukum Allah secara sempurna. Bahkan ketika Yesus bertemu dengan pemuda yang kaya, pemuda yang kaya itu bilang, bagaimana caranya guru supaya aku bisa masuk kerajaan Allah? Oh, kamu lakukan hukum Musa. Sudah, aku lakukan dengan sempurna pada waktu aku masih muda. Lalu Yesus berkata, kalau begitu jual hartamu dan ikutlah aku. Saudara, apa yang terjadi? Saat ini yang terjadi ya, saat Yesus berkata itu, pemuda itu kan ngomong face to face. Ya, saat Yesus berkata, jual hartamu, ikut aku. Pemuda itu lalu membelakangi Yesus dan meninggalkannya. Itu artinya apa? Itu artinya ketika saudara dan saya datang ke hadapan Allah dengan apa yang kita bisa lakukan untuk Allah, maka Allah akan menaikkan hukumnya setinggi-tingginya. Karena apa? Karena saudara manusia berdosa dan tidak ada satupun dari kita yang bisa sampai sempurna mentaati hukum Allah. Tapi Yesus menyajikan diri, katakan bersama menyajikan diri, 2, 3. Menyajikan diri itu apa? Memberikan diri. Yesus datang dari kekekalan, tidak berdosa ya. Ada orang yang memahami begini saudara, oh Yesus itu bisa berbuat dosa, tetapi dia tidak mau. Itu adalah pemahaman yang keliru. Yesus tidak bisa berbuat dosa karena dia benar 100%. Hanya kita manusia yang bisa berbuat dosa karena kita lahir dengan naluri jahat. Sedangkan Yesus datang memberikan dirinya, mentaati semua tuntutan hukum Taurat atas nama kita semuanya. Bahkan Filipi 2 ayat 8, Yesus taat sampai mati di kayu salib atas nama siapa? Yuk katakan bersama saya, Yesus mati buat aku. Belum semuanya, Yesus mati buat aku. Yesus mati buat, katakan sebelahnya, kamu juga. Dengan kata lain, pagi hari ini saya mengumumkan bagi saudara semuanya, ketaatan Yesus membuat kita menjadi Ayo katakan dengan jawab saya ya saudara ya. Ketaatan Yesus membuat kita menjadi siapa yang taat? Yesus atau saudara? Yang benar. Ingat ya, yang taat Yesus, yang menderita Yesus, kita yang percaya kepadanya mendapatkan bagian dengan cuma-cuma. Amin. Saudara tidak perlu menunggu diskon Natal, diskon Imlek, diskon Tahun Baru untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Karena Yesus mentaati Allah secara sempurna dan kalau dia sempurna secara kekal, artinya ketaatan Yesus yang kekal itu membuat saudara menjadi milik kepunyaan Allah secara kekal. Amin. Hari ini saudara milik kepunyaan Allah. Besok saudara bangun itu masih kepunyaan Allah. 1 hari kemudian saudara bangun, saudara milik kepunyaan Allah. 1 tahun dari ini saudara milik kepunyaan Allah. 10 tahun dari sekarang saudara milik kepunyaan Allah. Ketika saudara pulang ke rumah Bapa, saudara pulang dalam status milik kepunyaan Allah. Amin. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini yang sudah saatnya pulang ke rumah Bapa dalam keadaan yang sehat.
itu akan memuliakan Allah. Amin. Saya percaya itu saudara. Karena kepercayaan saya tentang apa yang akan Allah lakukan kepada saudara tidak bergantung ketaatan saya. Tetapi kepercayaan dan keyakinan saya akan apa yang Allah kerjakan di dalam gereja ini, itu semuanya berdasarkan oleh ketaatan Yesus. Kalau Yesus sempurna, maka Allah akan bekerja bagi saudara secara sempurna. Pagi hari ini, ketaatan siapa yang membuat saudara menjadi milik kepunyaan Allah? Ketaatan Yesus. Apakah Yesus pernah tidak taat? Enggak. Dia taat sampai mati. Paulus itu loh di Filipi 2, nanti saudara baca sampai di rumah ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dia dalam keadaannya sebagai manusia, mengosongkan diri, menjadi hamba. Yesus itu kan raja, ya. Yesus itu adalah makhluk mulia, paling mulia di surga sana, di kekekalan sana. Tetapi dia mau merendahkan dirinya. Dia mau datang ke dalam dunia, terlahir di dalam kandang yang tidak steril. Itu Yesus. Bahkan saudara, Yesus taat sampai mati, matinya itu sangat amat memalukan. Saya berdoa supaya kita semuanya, Roh Kudus bisa membukakan makna kematian dan kebangkitan Yesus. Saya berdoa supaya Roh Kudus itu membukakan saudara itu makna penderitaan Yesus. Yang ditanggung Yesus itu adalah dosaku dan dosamu. Dan Yesus tidak mengucapkan sepatah kata apapun ketika dicambuk. Justru ketika Yesus dicambuk, Yesus disiksa, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita semuanya tidak suka dipermalukan saudara, betul ya saudara ya? Betul ya? Sebisa mungkin kita menjaga nama baik di depan orang, tetapi Yesus mati itu dengan cara yang memalukan. Salib pada zaman dulu adalah penghukuman untuk penjahat. Dan bayangkan, Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang maha kudus, Yesus yang maha suci, Yesus yang maha benar, harus disamakan dengan penjahat yang hina. Tapi dia tidak mengeluarkan sepatah kata apapun, karena dia menanggung dosaku dan menanggung dosamu. Dan itu dia lakukan untuk membuat kita menjadi milik kepunyaan Allah. Amin. Saudara kalau tidak mendengarkan pesan seperti ini, saya ulangi ya, saudara kalau tidak mendengarkan pesan seperti ini, iman saudara tidak akan tumbuh. Karena hanya Yesuslah yang membuat saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani. Amin. Hanya Yesuslah yang bisa menenangkan diri saudara. Hanya Yesuslah yang bisa membuat saudara itu berdoa. Hanya Yesuslah yang membuat saudara itu bisa menikmati hadirat Tuhan. Pagi hari ini ketaatannya siapa? Yesus. Saudara diberkati pagi hari ini, amin. Nah, saudara, karena Yesus taat, kita menjadi milik kepunyaan Allah. Tetapi, menjadi milik kepunyaan Allah itu punya hak istimewa. Katakan bersama saya, hak istimewa. 2, 3. Apa sih hak istimewa menjadi milik kepunyaan Allah? Yuk, PowerPoint selanjutnya. Kita baca bersama-sama ya, saudara ya. 1 Petrus 2 ayat 9. 2, 3. Nah, ini adalah hak kita. Amin. Kita adalah bangsa yang dipilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Berarti satu-satunya milik Allah itu siapa? Halo? Satu-satunya milik Allah itu siapa? Kasih tahu sebelahnya. Kamu milik Allah pribadi loh. Kasih tahu sebelahnya. Oke, yuk PowerPoint yuk. Saya akan jelaskan 4 poin di sini. Bangsa yang dipilih itu artinya kita diberi hak istimewa, untuk menyampaikan kasih karunia dan kebenaran Allah. Maksudnya bagaimana? Begini saudara, kematian dan kebangkitan Yesus membawa sebuah dampak perubahan rohani tanpa diupayakan. Saat saudara mendengarkan Injil, Roh Kudus bekerja,
Ya, Roh Kudus bekerja dalam pikiran dan hati saudara. Tiba-tiba tingkah laku kita, karena kita terus mendengarkan Injil, berubah. Dan orang lain akan berkata, loh kamu kok berubah ya? Kenapa ya? Dulu kamu berangasan, dulu kamu emosian, sekarang kok bisa stay cool and calm. Saudara bisa bilang, ini semuanya karena kematian dan kebangkitan Yesus. Amin. Kita nggak bisa sabar, Tetapi karena kasih Yesus mengalir, tiba-tiba kita bisa sabar. Di situ kita bisa menyampaikan kabar baik. Aku bisa gini karena Yesus. Dan saya percaya di tempat ini, saudara, kesaksian keluarga kudus, ya, kesaksian masing-masing jemaat akan menyaksikan Yesus yang baik. Yesus yang mengubah banyak hal, mungkin rumah tangga saudara. Yesus membuat rumah tangga saudara berbahagia. Amin. Karena mujizat pertama yang Yesus lakukan di mana? Di rumah tangga, di keluarga. Yesus membuat rumah tangga saudara jauh berbahagia. Dan tangga saudara akan heran, wah kok bapak sama ibu ini kok harmonis terus ya. Usianya sudah banyak tapi kemana-mana pegangan tangan ya. Saudara bisa ngomong ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu apa Pak? Ya udah yuk datang gereja yuk. Kayak gitu kan, amin. Itu hak istimewa. Dalam arti operasi kasih karunia dimulai saat ini, ya, di mana Roh Kudus akan membentuk hati dan pikiran kita untuk berfokus kepada Yesus. Disitulah tingkah laku kita berubah karena iman kita taruh di dalam ketaatan Yesus. Amin. Nah di sini, jadi saudara dipanggil untuk memberitakan kasih karunia Allah. Sebelum saudara memberitakan kasih karunia Allah, saudara akan dirubah terlebih dahulu. Jadi pagi hari ini saya percaya kehidupan jemaat GBI Keluarga Kudus mengalami perubahan karena ketaatan Yesus. Amin. Oke, itu bangsa yang dipilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Nah, imamat yang rajani ini menarik. Petrus ini saat menulis 1 Petrus 2:9 ini konsepnya masih konsep zaman perjanjian lama, ya. Maksudnya imamat yang rajani ini begini, saudara. Saudara, perhatikan baik-baik, berdiri mewakili Allah. Amin. Saudara mewakili Allah dimanapun saudara ada untuk menyatakan berkat-Nya bagi orang yang belum mengenal Allah. Menjadi imamat yang rajani berarti menjadi pendoa yang berkuasa, yang suci, katakan amin. Doa saudara punya kuasa. Kita bersatu hati ya saudara ya. Sebentar lagi akan ada pemilu. Kita bersatu hati berdoa. Supaya apa? Supaya Indonesia tetap aman di dalam genggaman Allah. Amin. Ingat, mungkin kita berpikir, alah aku berdoa aku didengar. Doa kita didengar. Doa kita itu punya kuasa. Bahkan Amsal sudah kasih kisi-kisi loh. Di dalam Amsal itu kan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya saat saudara berkata-kata, perhatikan. Hati-hati berkata-kata. Ya. Minta Roh Kudus, aku mesti gimana supaya aku bisa ngomong yang baik. Saat saudara berdoa, minta Roh Kudus, aku mau berdoa. Biarlah ucapan yang muncul dari mulutku ini menyatakan kebaikan Tuhan. Saya bersyukur di tempat ini ada banyak sekali pendoa syafaat yang luar biasa. Setiap pagi Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu, pendoa syafaat di tempat ini selalu berdoa bagi saudara. Amin saudara. Kamu datang doa pagi ya. Ya, saya jujur, saya tuh kadang-kadang masih lemah datang doa pagi, saudara. Ini namanya mengakui kesalahan. Saudara, kita sama-sama jadi pendoa syafaat yuk. Amin. Ingat doa kita tuh punya kuasa. Amin. Amin. Kita di pagi itu selalu yang didoakan jemaat, keluarga muda, gereja di tempat ini, bahkan saya percaya gereja di tempat ini akan menjadi pusat pemberitaan Injil kasih karunia kok. Amin. Banyak orang akan belajar di tempat ini.
tentang apa itu Injil. Dan banyak orang diberkati, termasuk saudara. Ingat, kalau orang luar diberkati, ya, kalau pendengar bukan jemaat kita diberkati, artinya saudara harus menikmati berkat yang lebih banyak. Karena saudara jemaat di tempat ini, amin. Gimana Pak? Ya dengerin firman, jangan suka jajan pengajaran di mana-mana. Dengarkan apa yang disampaikan di tempat ini. Karena saudara adalah imamat yang rajani, jadi doa saudara besar kuasanya. Saudara dipercaya untuk berdiri menyatakan kabar baik melalui doa-doa saudara. Kita bisa berdoa bagi keluarga saudara ya. Kita bisa berdoa bagi keluarga kita agar keluarga kita mengalami kabar baik kasih karunia Allah. Kita bisa berdoa bagi kantor dan pekerjaan agar kantor dan pekerjaan menikmati damai sejahtera. Bahkan saya percaya dimanapun saudara bekerja, perhatikan dimanapun saudara bekerja, Tuhan akan memberkati tempat saudara bekerja. Tuhan akan memberikan promosi yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Dan kita juga bisa berdoa bagi gereja agar gereja Tuhan di tempat ini, Tuhan pakai tempat ini menjadi pusat pemberitaan Injil kasih karunia. Itu saya percaya sekali, saya sangat amat percaya Tuhan mau pakai gereja ini. Nah terus ada 4 kan, ini baru 2, next. Bangsa yang dipilih dan imamat yang rajani, mohon maaf ya. Oke, nah ini dia. Bangsa yang kudus, katakan bersama saya, bangsa yang kudus, 2, 3. Nah, bangsa yang kudus ini artinya kudus ini dipisahkan, separate off, tanpa batasan geografis atau terikat pada budaya, usia atau kelompok etnis tertentu. Jadi begini saudara, ya. Saya ingin supaya kita tuh tidak Israel minded. Oke? Mungkin kita merasa minder sama memang Allah memilih orang Israel. Di dalam Alkitab Allah menceritakan bahwa Israel bangsa pilihan Allah. Tetapi pagi hari ini karena Yesus saudara menjadi bangsa pilihan Allah, amin. Apa yang bangsa Israel nikmati, dengarkan baik-baik, apa yang bangsa Israel nikmati, karena Yesus taat bagi saudara, kita juga bisa nikmati gitu loh. Oke? Sedikit-sedikit lihat berita perang Israel, udah lakukan hal yang lebih bermanfaat aja deh. Berdoanya cuma satu untuk orang Israel, supaya orang Israel tahu Mesiasnya siapa. Itu aja. Nggak usah nanti ada ini, Tuhan Yesus datang, saudara saya kasih tahu ya, Yesus datang kedua kali, itu pasti. Oke? Tetapi tidak ada satupun yang tahu gimana Yesus datang, kapan Yesus datang. Yang jelas, saya tegaskan pada pagi hari ini, saat Yesus datang kedua kali, Yesus tahu siapa yang dia tebus. Dan Yesus tahu, oh jemaat GBI Keluarga Kudus yang di sana itu sudah tak tebus. Amin. Jadi saudara gak usah takut. Kalau Yesus datang, disitulah waktunya kita bisa berubah. Amin. Jadi saudara jangan Israel minded. Apa yang terjadi di Israel, kita berdoa supaya Israel mengenal siapa juru selamatnya. Udah itu aja. Ya. Secara rohani saudara menjadi milik Allah pribadi. Amin. Saudara punya barang pribadi kan? Misalnya saudara punya tanaman favorit. Saudara suka bercocok tanam. Saudara kan pasti kan misalnya saudara punya anggrek di rumah. Wah, bunga anggrek mulai timbul. Ini lagu keroncong. Nah, saudara setiap pagi nyemprotin anggrek gitu sambil dia kasih tahu, kamu berbunga ya, disemprotin, dikasih pupuk, dirawat gitu. Terus besoknya lagi disemprot, dikasih pupuk, dirawat, dan dilakukan terus menerus. Nah, kalau saudara milik kepunyaan Allah, dan saudara adalah milik pribadi Allah, personal belongings, God's personal belonging, itu artinya saudara dipelihara Allah. Amin. Mau tahun susah, mau tahun yang gimana, enggak peduli, saudara tetap dipelihara Allah. Karena saudara adalah milik pribadi. Pagi hari ini, selamat pagi milik pribadi Allah. Tuhan pelihara hidupmu. Bahkan, saudara, Allah berjanji, keturunan orang benar tidak akan meminta-minta. Tidak ada dari antara kita yang meminta-minta, karena Allah berjanji dan Allah memelihara, amin.
That's it. Tuhan baik, saudara. Amin, saudara. Oke. Lalu kesimpulannya adalah, nah ini dulu, satu dulu, habis itu kesimpulan. Tujuan dari milik Allah adalah saudara dalam panggilannya ya. Jadi Allah dalam panggilannya yang efektif melalui kuasa Roh Kudus mengubah hati dan mengubah keinginan, memberikan kita rasa sukacita dan terang sehingga dengan senang hati dan sukacita kita datang meresapi kehadirannya. Jadi Roh Kudus akan bekerja di dalam hati saudara, membuat saudara hidup bagi Dia. Tujuan menjadi milik kepunyaan Allah bukan kita cuma senang-senang sendiri, enggak. Tujuan kita menjadi milik kepunyaan Allah agar kita memberitakan, oh bahwa Allah yang aku sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang aku sembah adalah Allah yang maha kuasa. Aku bisa begini karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah membuat keluargaku bahagia, amin. Kasih karunia Allah membuat aku berhasil di dalam pekerjaan. Kasih karunia Allah membuat aku berhasil di dalam profesi. Aku mendapatkan apa? Promosi. Bisnisku bisa begini karena kasih karunia Allah. Supaya banyak orang melihat bahwa saudara adalah milik kepunyaan Allah. Saya percaya kita semuanya punya barang favorit yang dipamer-pamerin. Misalnya nih, contoh nih. Kalau misalnya orang masuk ke rumah, ya kan, itu kan pasti ada apa namanya ya, lemari terus ada cindera mata kan, pergi di mana, terus beli apa gitu. Terus ada tamu misalnya nanya, ini belinya di mana? Oh ini belinya di Rusia, oh ini belinya di Antartika, ini belinya di planet Mars, di Pluto gitu kan. Nah saudara itu seperti itu, saudara itu ingin gini, Allah ingin memamerkan kita, yang setuju katakan amin. Allah ingin memamerkan kita, karena apa? Karena kita adalah milik pribadinya. Karena kita pasti dipelihara, karena kita pasti disayang Tuhan. Itu. Jadi tujuan saudara menjadi milik kepunyaan Allah adalah supaya banyak orang melihat hidup saudara diberkati. Diberkatilah jemaat GBI Keluarga Kudus, karena ketaatan siapa? Ketaatan Yesus. Karena ketaatan Yesus saudara menjadi milik kepunyaan Allah, amin. Karena ketaatan Yesus hidup saudara berubah. Karena ketaatan Yesus, kemuliaan Allah memancar. Nah, kesimpulannya apa? Nah, ini baru kesimpulan. Yang pertama adalah Allah perjanjian yang berinteraksi dengan manusia melalui perjanjian. Meskipun ada perjanjian kerja, tetapi kita manusia yang sudah terjual di bawah kuasa dosa, kita tidak dapat menggenapi perjanjian kerja untuk menjadi milik Allah. Namun puji Tuhan, Yesus datang menggenapi tuntutan perjanjian kerja secara sempurna dan mati menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Ketaatan dan karya keselamatan Yesus Kristus membuat kita menjadi milik kepunyaan Allah. Dan tujuan dari hak istimewa yang telah kita terima cuma-cuma ialah kita bisa memberitakan perbuatan yang besar apa yang telah Yesus kerjakan bagi kita semuanya. Amin saudara. Pagi hari ini sudah diberkati Tuhan. Siapa saudara? Milik kepunyaan Allah. Siapa yang membuat saudara menjadi milik kepunyaan Allah? Yesus. Nah saudara, saya ingin membacakan satu kesaksian. Ya. Kesaksian ini menunjukkan betapa Allah adalah Allah sang penyembuh. Kesaksian ini muncul dari seorang ibu, ya, dia anggota care group mana saya tidak sebutkan karena yang bersangkutan memilih untuk jangan sebutin nama saya ya, begitu. Oke. Jadi kesaksiannya begini. Untuk kemuliaan Tuhan, izinkan saya berbagi kesaksian tentang kebaikan Tuhan lewat perjamuan kudus. Sekali lagi perjamuan kudus. Desember lalu saya merasakan sakit di tulang ekor saya bagian kiri. Beberapa waktu saya biarkan dan hanya meminum pereda nyeri. Karena saya kira akan sembuh setelah berjalannya waktu. Lambat laun, rasa sakit semakin parah. Saya hanya bisa duduk bertumpu pada, pantat kanan saya saja. Karena untuk duduk di posisi biasa sangat sakit, begitupun saat berdiri. Saat itu saya tidak periksa ke dokter karena saya tidak ingin membebani suami saya. Karena ke dokter spesialis pasti mahal. Dan tepat 2 minggu saya sakit. Di gereja ada perjamuan kudus. Waktu saya berdoa mengangkat tubuh Yesus, saya imani Tuhan sendiri yang menyembuhkan sakit saya ini. Saya mengimani Tuhan adalah dokter segala dokter.
Lalu saya makan tubuh Kristus, kemudian mengangkat anggur perjamuan, darah Tuhan Yesus. Dan saat saya pertama meneguk anggur perjamuan, secara instan saya merasa hangat seperti dikompres di bagian tulang ekor saya yang sakit. Saat itu saya masih ragu dan justru berpikir apa jangan-jangan saraf saya putus. Tetapi saya hiraukan itu dan kembali fokus bahwa ini mujizat Tuhan sedang bekerja dan saya untuk mendatangkan kesembuhan. Dan ajaibnya Tuhan, dari jam saya meneguk anggur perjamuan itu di pagi hari, sampai sore jam 3, bagian tulang ekor saya yang sakit itu seperti dikompres. Rasanya hangat seperti sinar inframerah. Walaupun saya sudah basuh dengan air, tetapi rasa hangat itu ada. Dan tepat saat rasa itu hilang juga rasa sakit dan benjolan di tulang ekor saya. Tuhan sungguh luar biasa baik. Dia menyatakan kuasanya saat saya masih meragukan dia. Dia tahu apa yang anaknya butuhkan. Benar-benar kasih Bapa kita di surga itu luar biasa. Demikianlah kesaksian saya. Semua ini agar nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya percaya ini pasti terjadi buat kita semuanya. Amin. Ingat, perjamuan kudus itu menggambarkan perjanjian Allah loh. Yesus ketika hari terakhir semalam sebelum dia dieksekusi, oke? Yesus berkata, inilah darah perjanjian. Kalau saudara sakit, dengarkan baik-baik. Kalau saudara sakit, jangan mau bertahan di kesakitan saudara. Klaim janji Allah, karena Allah sudah memberikan Yesus untuk mati buat kita semuanya. Amin. Saya menantikan kesaksian Bapak Ibu semuanya. Saya sungguh sangat amat menantikan kesaksian Bapak Ibu semuanya karena saya akan bacakan itu. Saya ingin memamerkan apa yang Allah kerjakan buat saudara semuanya. Dan saya percaya saudara semuanya mengalami mujizat yang luar biasa seperti kesaksian ini. Bahkan lebih luar biasa lagi. Karena saudara adalah milik kepunyaan Allah. Saudara diberkati pagi hari ini? Amin. Kasih tahu sebelahnya, kita milik kepunyaan Allah loh. Puji Tuhan. Oke, PowerPoint selanjutnya. Pagi hari ini saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek, Blessed Chinese New Year. Ya, saya percaya kita semuanya adalah manusia Allah, God's people. Dan saya percaya kemuliaan Allah dan kemurahannya sempurna di dalam hidup saudara. Amin. Kongsi Facai Sing Yen Kuaile. Betul ya Bib ya? Oke, pemain musik maju ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami dibukakan sebuah rahasia bahwa ketaatan putramu Yesus bagi kami membuat kami saat ini menjadi milik kepunyaan Allah. Besok kami pun menjadi milik kepunyaan Allah. Minggu depan kami masih milikmu. 1 tahun ke depan kami masih milikmu. Dan karena kami milikmu, tahun ini kami menikmati kepenuhan janji-janji Allah. Kami percaya hidup orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Engkau Bapa membuat kami bersinar. Hidup kami bersinar. Apa yang kami kerjakan bersinar Bapa. Dan kami percaya Engkau berjanji kepada Abraham. Semua keturunan Abraham diberkati. Kami percaya, kami klaim janji itu. Semua keturunan kami diberkati. Dan tidak ada dari keturunan kami yang meminta-minta. Karena kami adalah milik kepunyaan Allah. Roh Kudus ajar kami terus dalam 6 hari ke depan untuk kami terus melihat apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kami. Kami percaya saat Roh Kudus bekerja, kami akan sambut pekerjaan Roh Kudus di hati dan pikiran kami. Agar hati dan pikiran kami terus menerus berfokus kepada Injil yang selalu diberitakan di tempat ini. Kami percaya Bapa yang baik, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia penuh dengan damai sejahtera-Mu karena Engkau adalah Allah yang mengasihi Indonesia. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tergenang banjir. Kami percaya Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus air segera surut sehingga banjir cepat selesai dan banyak orang bisa kembali ke tempatnya masing-masing dan berkati mereka Bapak yang sedang terkena musibah banjir. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah kurang bagi mereka. Siapapun mereka yang tergenang banjir, Engkau memberkati mereka dan Engkau mengganti apa yang sudah rusak. Karena Engkau adalah Allah yang memulihkan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan kami akan mengatakan kami untuk menerima doa berkat. Saudara,
Lihat ketaatan Yesus yang sudah sempurna membuat saudara menjadi milik kepunyaan Allah sekali untuk selama-lamanya. Karena Yesus taat, saudara menjadi milik kepunyaan Allah. Karena Yesus taat, saudara menjadi imamat yang rajani, bangsa yang dipilih dan milik pribadi Allah. Saudara pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semuanya mulai pagi hari ini sampai pada kesudahannya. Yang diberkati sama-sama katakan, bila gelombang kehidupan